Efesus 3 ayat 20 berkata bahwa bagi dialah, bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Tema yang ingin saya angkat saat ini adalah Tuhan pasti sanggup. Jelas saja Tuhan pasti sanggup karena Dia Allah, karena Dia juru selamat, karena Dia Jehovah Rafa, Dia Jehovah Jireh, Dia Allah Immanuel, Dia Allah El Shaddai. Dia selalu mampu, Dia selalu sanggup untuk menolong saya dan juga menolong saudara. Dari setiap yang kita alami, dari setiap persoalan yang kita hadapi, dari setiap ujian yang kita hadapi, Tuhan selalu mampu dan selalu sanggup menolong saya dan juga menolong saudara. Bahkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 berkata bahwa Dia, Tuhan, sanggup melakukan lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Nah saudara, hal-hal yang Allah sanggup lakukan untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara. Yang pertama, Allah itu terlalu mampu, Allah itu terlalu sanggup. Untuk apa saudara? Memenuhi segala kebutuhan kita. Dengan kata lain, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia sanggup memasok segala keperluan kita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Apapun kebutuhan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, mimpi kita, visi kita, Allah sanggup mengadakannya. Karena apa saudara? Karena Dia Allah yang memang benar-benar mampu dan sanggup. Dia sumber mujizat bagi hidup saya dan hidup saudara. Yang kedua, kalau tadi saya katakan bahwa Allah sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita, Allah sanggup memasok segala kebutuhan kita. Yang kedua, Allah sanggup menyembuhkan segala macam sakit penyakit yang sedang kita derita. Nah saudara, Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 ada action dari mereka, yang mereka di mana mereka berseru, mereka berteriak, mereka memanggil nama Tuhan. Nah saat ini kalau ada di antara saudara yang sedang menghadapi sakit penyakit, saudara mungkin sedang terbaring sakit saat ini, yang perlu Anda lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong bagi saya dan bagi saudara. Dokter bisa katakan sudah tidak ada harapan. Dokter bisa katakan bahwa sudah stadium 4 dan mungkin hanya tinggal 1, 2, 3 bulan. Tetapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, maka belum waktunya untuk saudara. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, dengan kata lain kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengambil sikap untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya percaya hati Tuhan disenangkan. Dan saudara ingat baik-baik, ketika hati Tuhan disenangkan, Tuhan akan melepaskan apa saja yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita. Kita butuh pemulihan, kita butuh mujizat Tuhan, kita butuh restorasi dari Tuhan, kita butuh kesembuhan dari Tuhan. Maka itu yang akan Tuhan kerjakan, itu yang akan Tuhan lakukan, itu yang akan Tuhan berikan bagi saya dan bagi juga saudara. Karena apa saudara? Karena Tuhan menemukan satu sikap atau satu attitude yang baik dari kita. Kita adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, percayanya dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.